Cek satu. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Boleh sampai lambaikan tangan Bapak Ibu, katakan Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk kita beribadah di tempat ini, memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur dalam ibadah ini buat semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Kita ada pagi ini, kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, melangkahkan kaki ke tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita, segenap hidup kita, pastikan alami Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Supaya kita pulang, diberkati adanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama akan mulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Sampai detik ini Tuhan, kami tahu kami hidup, kami kuat, kami sehat karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Bukan karena kuat, gagah, dan pintar kami, tapi karena oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah memelihara hidup kami sampai hari ini. Sebab itu Tuhan, hari ini adalah hari-Mu, di mana kami segenap umat Tuhan, segenap pelayan Tuhan datang hari ini di dalam rumah-Mu di tempat ini. Beribadah kepada Tuhan, menaikkan korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya Engkau Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, dan selalu baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Di dalam ibadah kami hari ini kami berdoa. Biarlah kasih-Mu itu mengalir di dalam setiap hati kami. Setiap kami mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Setiap kami mengalami kasih dan kuasa Tuhan di tempat ini. Sehingga kami yang datang Tuhan pulang dengan keadaan yang berbeda. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Bahkan yang terbelenggu dilepaskan. Yang membutuhkan pertolongan, ada pertolongan di dalam Tuhan hari ini. Sebab kami percaya di tengah-tengah kami ada kuasa yang tidak terbatas itu bekerja, sanggup melawat kami hari ini. Bapak terima kasih, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami percaya kuasa tubuh dan darah-Mu masih bekerja sampai hari ini Tuhan. Dan kami akan melihat hari-hari yang akan kami lalui. Kami akan lalui dengan penuh kemenangan. Karena kuasa dan kasih-Mu menyertai hidup kami. Bapak terima kasih. Hari ini kami dedikasikan segenap ibadah kami hanya untuk menyembah Tuhan Yesus di tempat ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya dari awal. Selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupan kami, kehidupanku. Sungguh, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
dari tempat yang maha tinggi di antara kami. Kami butuh kuasa Tuhan hari-hari ini. Kami perlu kuasa Tuhan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, yes, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Nyanyikan bersama. Mengalir, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di tengah kami Tuhan, menyembuhkan, yes, Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa karunia, Kau hadir di tengah kami, memulihkan, menyembuhkan. Oh haleluya, bersamamu mengalirlah kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa. Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan. Yes, amin. Ku kan tenang. Sekali lagi bersama dengan penuh kerinduan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini ya Tuhan. Pulihkanlah hati kami, sembuhkan yang sakit. Oh haleluya, bersamamu Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Dengan iman kami katakan pujian kami ini. Terima kasih Tuhan, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di tengah kami. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang ada, kuasa yang tidak terbatas mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, terjadi lagi bersama. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari jemaat Tuhan, perdengarkan suara kita bersama. Yakin Kau. Boleh sambil melambaikan tangan kita kepada Tuhan. Ini iman kami hari ini Tuhan. Kami yakin ada kuasa yang tidak terbatas itu bekerja di antara
hari ini lagi bersama. Ku yakin kau hari. Haleluya. Glory bagi Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan, yes, terjadi di sini. Lagi kemenangan, terjadi di sini. Oh, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita yang mengalami kuasa Tuhan hari-hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Bertepuk tangan bagi Tuhan hari ini. Sebab Dia layak dipuji dan disembah. Dia Tuhan, Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran, tak terbanding kekuatan Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Setiap jiwa dan pengharapan ku serahkan Tuhan. Haleluya. Hanya Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Glory bagi Tuhan, ajaib. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak kuasa. Haleluya, meminta namanya. Dia Raja, Dia. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran, tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Haleluya. Jiwa dan pengharapan ku serahkan rencanamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya
Tuhan, segala pujian bagi Tuhan yang agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa pemerintah selamanya, selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, haleluya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus, Tuhan Raja mulia dalam hidup kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami butuh firman Tuhan menguatkan langkah kami, meneguhkan langkah kami hari-hari ini, menjadi perisai di dalam kehidupan kami, menjadi pertolongan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisai, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Nyanyikan bersama, Engkaulah perisai dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Yes, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Sekali lagi bersama, Engkaulah perisaiku.
sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan ada penyerahan anak. Saya mengundang keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Sesuai dengan tata gereja Bethel Indonesia dan juga sesuai dengan firman Tuhan, bahwa anak-anak di bawah 12 tahun dia tidak dibaptis, tapi dia diserahkan kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama mendukung dalam doa untuk bersama-sama supaya anak ini dipelihara, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan hari ini kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua yang menyerahkan anaknya. Terima kasih Bapak. Dan aku sebagai hamba Tuhan menyerahkan Engkau Selin Belvania Aureli. Mulai dari hari ini Engkau dipelihara, dilindungi, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bahwa Engkau yang Tuhan yang menghendaki Engkau ada, lahir, dan Tuhan juga yang akan bertanggung jawab memelihara kehidupan. Sertai dia Tuhan, berkati dengan kesehatan yang baik, berkati dengan semua yang terbaik boleh ada dalam kehidupannya. Kau mengasihi anak ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kasih setiamu terus menyertai dalam tumbuh kembangnya. Biarlah tubuh, jiwa, dan rohnya disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan memberkati kedua orang tuanya Tuhan. Sebagai Bapak Tuhan, jadi imam di rumah yang akan mendidik, mengajarkan kebenaran-Mu kepada anak ini. Sertai dia, Engkau membuat dia berhasil dalam semua yang dia kerjain. Kau sertai juga Tuhan sebagai ibu, sebagai istri. Sertai Tuhan Fani dalam memberkati anak ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya. Tuhan. Sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kami diberi waktu, kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh bersama-sama akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu buat kami. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami berterima kasih. Kami siapkan hati kami untuk Engkau boleh berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali. Bapak Ibu baik-baik semua? Amin. Ya, saudara, hari ini kita akan belajar minggu keempat ya, bulan Juni. Ya, sudah hampir berakhir semester ini. Tinggal kita masuk nanti semester berikutnya. Anak-anak sudah selesai semua ujian. Anak-anak semua ada baik hasil lapornya? Puji Tuhan ya. Naik kelas semua? Ada yang naik kelas, ada yang naik ke tingkat berikutnya, ada yang sudah mau kuliah. Kita percaya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Hari ini kita akan belajar, saya beri topiknya direndahkan supaya makin rendah. Ya, direndahkan supaya makin rendah. Nanti kita akan belajar, kita akan lihat. Baca dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai 13, saya akan bacakan buat kita. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, Bapak Ibu, dalam peristiwa ini diceritakan bahwa ada 10 orang gadis, 5 bijaksana dan 5 bodoh. Nah, mereka sama-sama menanti mempelai. Jadi gini, dalam tradisi ini, tradisi Yahudi, sebelum mempelai datang ada wanita-wanita sahabat-sahabatnya, kalau mungkin sekarang dibilang apa? Bridesmaid-nya. Bridesmaid-nya itu yang teman-temannya itu yang nanti akan menjemput mempelai itu. Nah, dikatakan tiba-tiba mempelai tidak datang-datang dan kemudian mereka tertidur. 10-10-nya tertidur dan dalam cerita ini tiba-tiba waktu mempelai datang, yang 5 kemudian didapati dia pelitanya hampir padam. Belum padam tapi hampir padam. Yang 5 masih, kenapa? Karena ternyata yang 5 bawa minyak dalam buli-buli. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Pada awalnya ya kalau kita lihat dari ayat 1, awalnya hanya disebutkan 10 gadis. Ya, 10 gadis, 10. Ini memang dalam beberapa penafsiran dikatakan bahwa kadang-kadang disebutkan bahwa perempuan dalam Alkitab itu menyebutkan tentang gereja. Gereja sebagai mempelai wanita. Kristus mempelai pria. Nah, saudara, dan pada awalnya mereka hanya disebut 10 gadis. Tidak ada yang membedakan bijaksana dan bodoh. Sama semua, ya. Nah, dan kemudian ayat 1 kan bilang gitu. Ada 10 gadis. Sama aja semua. Yang membedakan adalah kemudian 5 disebutkan bijaksana, 5 bodoh. Kenapa dia disebut bijaksana dan kenapa dia disebut bodoh? Karena kalau saya melihat yang membedakan mereka disebut bijaksana dan bodoh adalah sikap mereka. Jadi yang membedakan mereka bodoh dan bijaksana, disebut bijaksana atau bodoh adalah sikap mereka. Jadi Bapak Ibu, pada akhirnya nanti yang akan memberitahu kepada kita ini adalah umat Tuhan yang bijaksana atau umat Tuhan yang bodoh adalah sikap kita. Sikap kitalah yang akan memberitahu kepada kita, engkau adalah bijaksana atau engkau bodoh. Nah, jadi bukan siapa-siapa, bukan orang lain yang memutuskan kita bijaksana atau bodoh, tapi kitalah yang akan memutuskan kita mau jadi orang yang bijaksana atau jadi yang bodoh. Ya. Jadi bukan orang lain yang menentukan, tapi kita. Dan dalam hal ini adalah sikapnya kita yang akan menentukan. Orang lain akan bilang kita bijaksana atau bodoh adalah karena sikap kita. Ya. Nah, sikap kita yang dalam kondisi yang apa? Sikap kita dalam kondisi waktu terjadi kondisi yang tidak terduga. Misalnya dalam konteks ini adalah mempelai terlambat datang.
ternyata ada kemacetan di jalan. Ya, tiba-tiba yang tidak diduga ada mobil terbalik, mungkin mobil mempelai tidak bisa lewat. Karena mungkin dia tidak pakai Ford Rider ya, tidak pakai polisi pengawal. Jadi macet, terlambat, atau mungkin ada pohon tumbang yang membuat rombongannya pengantin ini terlambat sampai di tempat pesta. Yang 10 ini akhirnya menunggu tanpa ada kepastian. Kenapa? Karena di WA tidak dibalas. Di telepon tidak diangkat. Kayak kita ya. Ada yang begitu enggak? Di telepon tidak diangkat. Di WA tidak dibalas. Ya kayak gitu. Jadi dia nunggu dan akhirnya mereka kecapean menunggu dan 10 tertidur. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi saudara, kalau kita lihat penulisan dalam Alkitab begitu sempurnanya, ya 10 sama, tapi dan juga 10-10-nya tertidur, tidak ada beda. Kecapean mereka semua menanti dan tertidur 10-nya. Dan tiba-tiba ada suara, mempelai datang dan mereka semua bangun. Yang bodoh bangun enggak? Bangun. Yang bijaksana bangun juga. Ternyata ada peringatan, dua-dua kaget. Dua kelompok ini kaget. Dan kemudian dalam kekagetan mereka, tiba-tiba yang 5 ini melihat ternyata pelitanya hampir padam. Yang 5 ini yang bijaksana ini, mereka punya minyak dalam buli-buli. Buli-buli ini bisa beberapa pemahaman. Bentuknya, besarnya bisa tergantung. Ya, jadi buli-bulinya ini kita anggap saja lah buli-buli ini kayak sebotol parfum gitu. Ya, botol ya lumayan lah ya. Tapi untuk membawanya berarti yang bijaksana ini dia mempersiapkan lebih dulu. Ya, dia mempersiapkan lebih dulu ini ya. Nah, kemudian kita lihat dia disebut bodoh karena bodoh atau bijaksana waktu terjadi kondisi yang tidak terduga, sewaktu ada terjadi peristiwa di luar kendalinya. Jadi ada peristiwa yang di luar kendalinya dia sudah memperkirakan begini barangkali, tapi ternyata ada yang di luar kendalinya dia sehingga membuat akhirnya dia mengalami satu peristiwa dia tidak siap. Nah, sekarang kita coba lihat mengapa yang 5 ini disebut bodoh. Ya, mengapa? Ini yang kita mau belajar. Kalau sudah bijaksana udahlah, sudah selesai lah kan. Supaya kan kita mau tahu nih, kenapa dia disebut bodoh? Supaya kita belajar, supaya jangan jadi bodoh. Ya kan kalau sudah bijaksana perlu belajar lagi enggak? Oh, sudah bijaksana. Ya, justru karena kita bodoh kita perlu belajar. Nah, dari kesalahannya gadis yang bodoh ini kita mau belajar. Nah, saya coba renungkan mengapa mereka ini disebut bodoh. Karena keadaan yang tidak terkendali di luar perkiraan mereka itu. Nah, saya lihat gini, yang pertama itu mengapa mereka bodoh? Karena dia itu mengabaikan atau menyepelekan. Gampang lah. Ya, dia menyepelekan aja. Nanti gampang lah, kan kalau padam pelitanya gampang kita beli, kan kita punya uang. Nah, kan kira-kira begitu ya. Oh, kalau mati nanti gimana? Kan kita punya teman. Masa si teman tidak mau tolong kita? Tapi saudara, ini orang ini mengabaikan. Dan mungkin banyak analisa-analisa lain dia mengabaikan, dia sepelekan aja. Dia anggap sepele, alah gampang lah. Kadang-kadang dalam hidup kita ini Bapak Ibu, ya yang kecil-kecil itu yang kita abaikan, kadang-kadang itu yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Mungkin buat yang wanita, virginitas, keperawanan tuh, apalah artinya. Cuman selaput darah aja kok yang jebol, enggak ada artinya. Tapi jangan sepelekan saudaraku.
Meskipun kelihatannya sederhana, tapi itu bisa menghancurkan kehidupan. Ya, dan begitu banyak kasus terjadi hal-hal yang seperti ini. Awalnya apa? Cuma menyepelekan aja. Gampang lah toh kan kawin juga. Ini buat yang pacaran atau yang belum pacaran ya. Saya hanya beri nasihat. Jaga kekudusan kehidup dalam pranikahmu. Kenapa? Karena engkau akan nikmati nanti dalam pernikahan. Apa yang kau tabur di pranikah, engkau akan tuai di pernikahan. Ya. Nah, menyepelekan. Lah, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah. Sekali-sekali enggak lakukan ini, enggak apa-apa lah. Sekali-sekali enggak berbuat, enggak apa-apa lah. Tapi kadang-kadang orang mengabaikan atau menyepelekan ini, itu bisa menghancurkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dia disebut bodoh, kenapa? Karena dia menyepelekan. Dianggap sepele aja. Ya. Bisa gini, ini kan 50-50 ya, separuh ya. Ada 5 bijaksana, 5 bodoh. Jumlahnya semua berapa? 10. 5 bijaksana, 5 bodoh. Separuh kan? Sama besar. Kalau seandainya 9 yang bawa minyak, yang 1 tidak, kira-kira yang 1 ini akan cepat-cepat bawa minyak enggak? Halo Bapak Ibu, saya tanya, ini kira-kira nih 10 orang, 9 bawa minyak, yang 1 akan buru-buru bawa minyak cadangan enggak? Iya, kenapa? Karena mayoritas. Oh, banyak nih, yang 9 bawa, kenapa aku tidak? Oh, berarti aku harus bawa nih. Nah, tapi ini kan separuh. Kenapa separuh? Bisa jadi begini, bisa jadi. Yang 5 bawa, kemudian yang 5 lihat, ngapain repot-repot kamu bawa? Ya kan mesti bawa dalam buli-buli lagi, bawa pelita aja kita repot, bawa lagi buli-buli. Kalau disebut buli-buli berarti lebih dari 1 kan? Ya, kalau boleh Kevin cariin ada itu ya. Buli-buli ya nanti ya. Bukan dibully maksudnya ya. Buli-buli itu nanti ini ya. Nah, beda. Biar nanti kok siapa yang dibully ini? Nah, nanti biar Bapak Ibu nanti tolong lihatkan gambarnya Pin ya. Jadi dia bisa jadi dipengaruhi teman. Karena teman yang satu bilang, "Udahlah enggak apa-apa, gampang nanti kita beli." Udahlah, kita kan mau jemput mempelai. Ngapain sih repot-repot? Ngapain sih susah-susah? Udahlah kita gampang aja lah nanti aja. Ya kan? Bisa jadi, ini perkiraan saya aja, dari 5 yang bodoh ini, mungkin 1, 2, atau 3 orang bilang, teman kita bawa minyak cadangan, ayo kita bawa. Barangkali yang bilang, sudahlah enggak usah bawa, enggak usah repot, enggak usah ini, enggak usah begini. Ya. Dan akhirnya terpisahlah 2 kelompok ini. 1 kelompok bijaksana, 1 kelompok bodoh. 1 bawa minyak, 1 tidak bawa minyak. Kenapa? Karena dipengaruhi sama temannya. Ya. Ada satu pepatah bilang ini, show me your friend, I will show your future. Tunjukkan kepada saya teman-temanmu, maka saya akan kasih tahu masa depan. Ya, anak-anak muda, ya, buat orang tua juga perlu lihatlah siapa teman anak kita. Kenapa? Karena temannya itu akan membawa kepada masa depannya. Ya, show me your friend, and I will show your future. Aku akan tunjukkan masa depan. Kenapa? Karena dengan siapa engkau bergaul, akan jadi seperti itu. Saya kuat kok. Tapi kenyataan membuktikan, ya, kalau engkau bergaul dengan pemabuk, cepat atau lambat engkau juga akan jadi pemabuk. Engkau bergaul dengan teman perokok, cepat atau lambat engkau akan jadi perokok. Saya enggak percaya, buktikan aja. Ya, tapi jangan menyesal setelah, waduh ternyata benar ya Pak Beni bilang begitu, tapi sudah terlambat. Engkau sudah jadi pecandu. Ya. Kenapa? Karena ternyata untuk ini saya ceritanya, saya tidak bermaksud menyindir.
untuk menjadi pecandu rokok itu tidak butuh waktu lama. Cukup 2 minggu. Maka engkau sudah mulai ketagihan. Tapi untuk melepaskan kita dari kecanduan rokok, bisa waktu 2 minggu, kadang-kadang 2 tahun pun belum tentu bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman kita akan membawa kita kemana? Sekarang gini, kalau temanmu itu toksik, ya istilah sekarang ini toksik. Setiap kali ketemu dia ngeluh, setiap kali ketemu dia mau mengeluh. Oh, bapakku begini, mamaku begini, kakakku begini, adikku begini, tetanggaku begini, aja setiap kali ngomong ngeluh. Cepat atau lambat engkau akan jadi orang yang sama. Jadi boleh enggak? Kita kan harus bergaul dengan semua orang. Oke. Tapi siapa yang akan bawa dalam hidupmu? Itu penting. Ya dalam hubungan. Oke. Saya pernah kasih contoh. Tidak semua orang boleh kita bawa masuk dalam hidup kita. Saya kasih contoh. GoFood, Gojek, GrabFood, ShopeeFood. Kemudian dia datang, Bapak Ibu izinkan dia masuk sampai di mana? Hah? Sampai di mana? Depan pagar kan? Pernah enggak? Pernah enggak? Sekali aja. Kecuali orang bikin konten ya. Kalau bikin konten ya suka-suka dia lah ya. Tapi yang kenyataannya begitu Bapak Ibu terima paket, entah paket makanan, entah paket barang, silakan masuk Pak, saya siapkan minum, gitu. Enggak kan? Kenapa? Kenapa enggak kita suruh masuk ke rumah kita? Orang dia bukan teman kita kok. Betul ya? Jadi tidak semua orang kita akan izinkan masuk. Oke, sekarang teman kita datang ke rumah kita. Kita izinkan masuk? Izinkan masuk. Dan kemudian saudara mulai katakan, weh kamu datang, oke silakan lihat ini kamar tidurku. Ada yang begitu? Gimana Pak Binsar? Kalau saya datang ke rumah kira-kira Pak Binsar akan begitu kan? Pendeta loh yang datang, izinkan enggak masuk ke kamar tidur? Enggak akan izinkan. Kenapa? Sekalipun pendeta yang datang. Kenapa enggak diizinkan? Karena ada batas-batas yang kita harus ini. Ini teman-teman, tapi kita harus perhatikan siapa dan orang yang seperti apa yang kita bisa bawa masuk dalam hidup kita, harus kita perhatikan. Jadi tidak semua orang itu bisa bawa masuk dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang-orang itu bisa menghancurkan, juga bisa akan membawa engkau lebih baik, bisa, tapi bisa menghancurkan hidupmu juga. Nah, jadi mesti hati-hati ya. Hati-hati dengan siapa yang engkau bisa bawa. Ini teman-teman. Jadi saya bilang yang 5 jadi bodoh ini karena saling mempengaruhi lah mereka. Saling mempengaruhi. Dan akhirnya dari keputusan mereka kita tidak perlu bawa minyak. Kan mereka tahu sebetulnya. Ini kan 10 ini kan sama. Teman menjemput mempelai. Saling kenal enggak? Ya. Menurut Bapak Ibu mereka 10 orang ini saling kenal enggak? Pasti saling kenal. Kenapa? Karena menjemput mempelai, menunggu mempelai yang sama. Bridesmaid ini kan sama. Kan gitu. Kawan-kawan. Ya kan? Karena kawan-kawan inilah ya kan. Nah kemudian saling mempengaruhi lah. Jadi hati-hati saudaraku dengan siapa engkau berteman. Ya, dengan siapa engkau berteman. Dan kita pun hati-hati. Jangan bawa semua orang masuk dalam hidupmu. Sekali ya, perlu kita jaga ya. Oke. Widya boleh ini sebentar. Kesini sebentar Widya. Oke. Dari sini Bapak Ibu, Widya di atas, saya yang di bawah. Oke, sini. Oke. Sekarang saya sengaja pilih yang badannya kecil ya. Mudah ya. Oke. Sekarang Widya tarik saya ke atas Widya.
Tarik, suruh saya bawa naik ke atas. Bawa naik, saya naik ke atas. Bisa? Ngerti saudara? Ngerti ya? Lebih, oke, makasih Widya. Lebih mudah mana kita tarik orang naik atau yang dari bawah narik kita turun? Kenyataannya lebih mudah orang dari bawah tarik kita turun. Ngerti kan? Temanmu ini bawa engkau naik atau bawa engkau turun? Ini yang kita perlu perhatikan. Kira-kira kalau kita bergaul dengan dia, kita berteman dengan dia, dia bikin rusak hidup kita atau dia bikin kita itu tambah maju. Karena kita ini akan lebih dekat dengan Tuhan atau kita makin jauh dengan Tuhan. Udahlah kita sport aja hari Minggu, kan hari libur. Naik sepeda kita sehat jasmani, sehat rohani. Siapa bilang saudara? Ya, saya sih tidak terlalu sepakat sih sebetulnya dengan mensana in, enggak tahu semua pokoknya. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat katanya. Di rumah sakit jiwa itu saudara, di Gadwi. Itu badannya sehat-sehat, saudara. Sehat badannya. Apakah jiwanya sehat? Enggak. Di Gadwi loh saudara ya, yang di rumah sakit jiwa sana. Nah, jadi kenapa mereka jadi bodoh? Karena mereka berteman dengan teman yang tidak tepat. Teman itu membawa mereka, udahlah, abaikan aja, sepelekan aja. Ya. Jadi teman lingkungan itu akan mempengaruhi kita. Bikin kita bijaksana atau bodoh. Salami dulu. Aku mau jadi temanmu, aku mau bawa kamu bijaksana. Amin. Dan saya coba lihat mengapa mereka jadi bodoh. Karena kemampuan mengantisipasinya lemah. Kemampuan dia mengantisipasi teman. Ini lemah. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, jangan culun-culun aja. Ya. Jangan lugu-lugu aja. Jadi boleh kita tulus, betul harus. Tapi kita mesti cerdik. Kan firman Tuhan juga bilang begitu. Ya. Artinya gini, Bapak Ibu, kita harus tahu, kita mesti punya kemampuan mengantisipasi. Kira-kira temanku ini akan bawa aku kemana nih? Akan bawa aku naik, atau dia akan justru menjerumuskan aku? Kira-kira kalau aku bergaul dengan orang ini, dia akan bawa aku lebih baik enggak? Atau justru dia yang malah aku yang biasanya enggak biasa gosip, gara-gara ketemu dia, jadi suka. Kenapa? Ternyata gosip itu enak juga ya. Ada yang bilang gosip enggak enak? Menurut Bapak Ibu gosip itu enak enggak? Loh, siapa bilang enggak enak? Enak di awalnya. Nah, ya kan? Tapi enggak enak di belakangnya itu. Awalnya enak enggak? Enak lah. Ayo ibu-ibu siapa yang enggak suka bercerita? Enggak suka bercerita? Malah kalau ketemu kan dari A sampai Z, balik lagi ke A, muter lagi ke Z, enggak habis-habis. Ya. Nah, tapi gini, kita mesti punya kemampuan mengantisipasi. Yang 5 nih bodoh karena dia kemampuan dia mengantisipasi itu lemah. Kira-kira kalau aku ikut dia, aku berteman dengan dia, aku akan jadi apa? Kalau aku berteman dengan dia, kebiasaan baikku ini jadi makin baik atau justru makin rusak? Nah, ini kemampuan mengantisipasi, itu sekarang tergantung kita. Kita mau latih, kita mau asah apa tidak. Ya. Nah, jadi saya melihat kenapa mereka jadi bodoh, karena mereka menyepelekan, mengabaikan. Jadi menurut Bapak Ibu, dalam ibadah, ini kan ibadah nih, dalam ibadah nih kan,
dalam ibadah ini kan ada pujian, nyanyi, pujian, ada berdoa, ada dengar firman, ada bawa persembahan, ya gitu kan? Kira-kira kalau kita lakukan ini di rumah bisa enggak? Bisa enggak? Saudara bisa nyanyi di rumah enggak? Bisa? Bisa ya? Saudara bisa berdoa di rumah enggak? Bisa? Saudara bisa kasih persembahan dari rumah enggak? Sekarang kan sudah ada QRIS. Ya kan? Bisa dari rumah? Semua bisa dilakukan dari rumah? Bisa. Kalau begitu kita ibadahnya di rumah aja. Loh kan sama aja. Aku juga di rumah aku juga bisa nyanyi. Aku juga bisa berdoa. Aku bisa dengar firman sambil makan kacang. Sambil minum kopi. Kalau kita jujur saudaraku, saudara dengar di YouTube, saudara bisa dengar firman, yang Bapak Ibu dengar yang Ibu suka apa enggak suka? Hah? Yang kita dengar, yang kita suka apa yang kita enggak suka? Pasti yang kita suka. Begitu kita enggak suka, enggak diurapi Tuhan. Enggak bagus nih, ini hamba Tuhan. Karena kita suka, kita dengar. Tapi jadi apakah sama enggak ibadah di rumah dengan ibadah di kelompok ini? Nah, kita juga gini, meskipun tata caranya sama, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan firman-firman yang lain. Ada ayat-ayat yang berkata, kitab Ibrani katakan, janganlah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan dalam pertemuan-pertemuan ibadahmu. Pertemuan itu lebih dari satu kan? Ya, artinya pertemuan ini pertemuan ibadah. Jadi Tuhan katakan jangan tinggalkan kebiasaanmu dalam pertemuan ibadah. Jadi kita tetap ibadah. Bukan berarti masalahnya kan sama aja di rumah juga saya bisa berdoa. Saya bisa minta berkat dari Tuhan. Bukan dari pendeta berkat. Iya saya juga tidak bisa memberkati. Yang berkat dari Tuhan. Tapi kan Tuhan melalui tata caranya. Nah jadi kadang-kadang gini Bapak Ibu, kita tidak boleh abaikan. Kelihatannya sepele, enggak, jangan abaikan. Ya, meskipun kita ibadah, tapi kita jangan abaikan. Ya, jangan abaikan. Nah, keadaan, peristiwa, kejadian tidak terduga, entah masalah, entah kesulitan, entah tantangan, akan memberitahu kepada kita aslinya kita. Sesungguhnya yang saya berulang kali sampaikan, sesungguhnya yang dari dalam ini akan kelihatan pada waktu kita berbuat, sikap kita. Nah, untuk itu yang perlu kita pahami begini, perlu kita pahami bahwa musuh kita iblis itu punya target. Dan target itu adalah engkau. Apa targetnya? Dia akan hancurkan engkau sehancur-hancurnya. Jangan pernah berpikir iblis itu punya belas kasihan. Dia adalah makhluk yang tidak punya belas kasihan. Satu kali dihancurkan hidup orang, maka dia akan hancurkan sehancur-hancurnya. Satu kali dia buat orang tersiksa dalam dosa itu, maka dia akan hancurkan, dia akan habiskan orang itu sehabis-habisnya. Setelah itu apakah dia akan berkata, kasihan ya dia ya? Enggak. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada belas kasihan di dalam dirinya. Jadi musuh kita itu punya target untuk menghancurkan hidup kita. Dia punya target untuk menghancurkan. Kita lihat ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 8. Baca sama-sama. Oke, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kira-kira di tempat ini dia cari enggak? Loh, saudara masih orang enggak? Halo? Kita masih orang enggak? Masih kan? Ini kan disebut yang yang mau diincar sama dia siapa? Orang.
Petrus katakan kepada jemaat, dia katakan begini, berjaga-jagalah, sadarlah. Tepuk-tepuk sebelah, sadar. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang. Dia mencari apa? Orang. Siapa yang dia cari? Orang. Siapa yang dia cari? Orang yang bisa dia telan. Kalau orang itu bijaksana, dia akan tidak mau ditelan sama si iblis. Kalau dia bodoh, maka dia akan ditelan. Wahyu 12 ayat 10, baru nanti kita jelaskan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi perlu kita pahami Bapak Ibu, sadar, perlu kita pahami, iblis itu makhluk yang tidak perlu tidur. Dia tidak perlu istirahat. Dia itu makhluk yang dikatakan siang dan malam kita bekerja, dia ada di sana, kita tidur, dia tetap ada di sana. Dan apa kerjanya dia? Di hadapan Allah, dia akan kasih tahu kepada kita, Tuhan, Engkau mau berkati Dwiki. Enggak bisa Tuhan. Karena tanggal segini dia lakukan ini. Tuhan, dia mau berkati si ini. Dia sebut nama kita satu-satu, maka iblis akan mendakwa kita. Dengan apa? Dengan sikap-sikap kita. Dia akan ngomong, Tuhan tanggal sekian bulan ini, tahun ini, jam segini, dia pernah berkata, aku ini memang orang paling susah di dunia. Tidak bisa buat dia bahagia Tuhan. Kenapa? Karena dari mulutnya sendiri berkata dia orang yang susah. Maka dia akan dakwa kita di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan tidak maha kuasa. Bukan Tuhan tidak bisa lakukan. Tapi seringkali sikap kita yang menentukan hasil dari hidup kita. Karena kita yang ngomong sendiri, aku memang orang paling malang di dunia ini. Aku orang yang paling susah, aku orang yang paling menderita. Lihatlah begini, tidak ada begini, dan sebagainya. Dan perkataan kita itu dipegang sama si iblis. Dan dia dakwa kita siang dan malam. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Ya, Lukas 22 ayat 31. Simon, ini Yesus ngomong sama Petrus. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kira-kira ini berlaku enggak? Ayat ini berlaku enggak untuk kita? Berlaku enggak untuk kita? Berlaku. Bukan Tuhan enggak sayang kita. Kadang-kadang kita yang salah ngomong. Kita yang salah bersikap, salah bertindak. Makanya kadang-kadang iblis itu pengen kita hancur. Bukan hanya didakwa, tapi dituntut kita untuk ditampi. Saudara tahu, ibu-ibu kalau tahu ceritanya dulu menampi itu, ya kalau tampian itu dari niru itu, kira-kira yang akan tetap ada di nirunya itu yang mana? Yang berisi apa yang kosong? Yang berisi, yang kosong akan diterbangkan oleh angin. Kan sengaja digoyangkan, dilemparkan ke atas itu supaya yang ringan terbuang. Jadi iblis itu nuntut, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Bapak Ibu baca cerita Ayub itu kayak gitulah, dia tuntut, dia dakwa. Gak bisa Tuhan, iya sih Tuhan berkati dia,
kasih wajah cantik, wajah ganteng, uangnya banyak. Iya sih Tuhan, kasih begini, coba aja Tuhan. Ambillah Tuhan. Nah ya kan, coba Tuhan. Kalau dia tidak punya uang, nanti dia kan tidak ke gereja lagi. Coba Tuhan waktu dia begini, nanti dia tidak ibadah lagi. Dia tidak percaya lagi sama. Itu kerjanya iblis. Tujuannya adalah supaya kita hancur sehancur-hancurnya. Habis sehabis-habisnya. Itu tujuannya iblis. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk itulah Tuhan perlu melatih, mendidik, mengajari kita supaya kita jadi pribadi yang kuat, tangguh, berintegritas, tanggung jawab, jadi gadis yang bijaksana. Bagaimana caranya Tuhan melatih kita? Tujuannya itu gini. Karena manusia ini punya kecenderungan. Ya, kita coba lihat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ini kecenderungan, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Membual itu kalau sekarang itu, kalau Alkitab ini ditulis dengan bahasa kekinian itu, dia bilang gini, suka kirim berita hoax, suka buat berita hoax, gitu ya. Dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Di sini tidak, amin. Yang suka menjelekkan orang bilang amin. Dia tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti alam. Ini kondisi manusia. Nah, Tuhan perlu mengajari kita, Tuhan perlu latih kita, mendidik kita supaya kita rendah hati. Manusia ini sombong pada dasarnya. Sombong, egois, tinggi hati, mau menang sendiri. Itu dasarnya manusia. Kenapa? Karena dosa itu bikin manusia begitu. Tapi Tuhan ajarin kita supaya kita rendah hati. Saya ingin kasih contoh ya. Kadang-kadang memang yang kita alami ini sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saya boleh minta tisu. Tolong. Victor, tolong Victor. Kasih tisunya supaya oke. Oh, terima kasih. Ini baik yang Victor. Minta satu dia kasih sekotak. Bapak Ibu tahu ini apa? Ini bukan sulap loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini apa? Jeruk. Berapa harganya? Kemarin baru beli jeruk. Sekilo 15.000. Ya, kalau pintar-pintar kalau ibu-ibu kan, mama-mamanya kan, 14.000 bisa dapat. Saking pintarnya nawar kan. 15.000 sekilo. Kalau sebesar ini sekilo 7-8 biji. Berarti satu biji ini berapa nih? Kira-kira 2.000. Paling mahal. 2.000. Ini apa anak-anak? Bukan sekolah minggu ya. Jeruk. Harganya 2.000. Tapi kalau jeruk ini, kemudian kita peras, kalau kita sebut apa nih? Jus. Ya, oke. Apa-apa, tangan saya udah bersih kok. Kalau ada yang mau minum nanti boleh.
Ini baru pros dengan tangan nih ya. Tapi kalau pakai dengan alatnya bisa dapat sepertiga gelas. Ya ini kan masih banyak nih. Oke. Jeruknya berapa harganya tadi? 2.000. Satu. Pros sepertiga. Oke. Tapi kira-kira nih, Bapak Ibu beli jus jeruk, berapa harganya? Tergantung tempat. Ya kan? Kalau di pinggir jalan, 5.000. Masuk ke kafe, 15.000. Saudara minum di Merkir, 50.000. Loh, iya kan? Tergantung tempatnya. Saudara pergi ke Hotel Mulia Jakarta, 100.000. Jeruk yang sama. Ya, tergantung tempatnya. Oke, kita anggap rata-rata. Satu gelas 15.000. Kira-kira sekilo jeruk itu dia masukin semua enggak dalam satu jus? Enggak. Paling 1-2 biji. Lebih mahal mana jeruk daripada jus? Lebih mahal mana jeruk apa jus? Jus jeruk. Lebih mahal. Halo Bapak Ibu. Lebih mahal mana jus jeruk apa jeruk? Jus jeruk. Padahal bahannya dari yang jeruk. Tapi ditekan dia, dipres, hasilnya jauh lebih tinggi. Kadang-kadang dalam hidup ini begitu Bapak Ibu. Kalau kita itu tidak dipres, tidak ditekan, tidak diizinkan ada kesulitan, kita diizinkan mengalami masalah, kita diizinkan mengalami tantangan, orang fitnah kita, orang permalukan kita, orang lakukan yang banyak yang tidak baik sama kita, padahal kita sudah tolong dia. Dan kita mengalami peristiwa ini, Tuhan punya tujuan engkau dipres supaya yang keluar jadi jus. Bukan jeruknya, jadi jus. Kenapa? Karena jus ini nilainya jauh lebih tinggi. Makanya kadang-kadang kita tidak ngerti dalam hidup ini. Tapi Tuhan izinkan banyak hal. Dia izinkan, kenapalah suamiku bikin ulah begini? Kenapalah bapakku harus bercerai dengan mamaku? Kenapa dia harus tinggalkan kami? Kenapa dia begini? Kenapa begitu? Dan sebagainya. Tuhan punya tujuan mengizinkan kesulitan, tantangan, dan sebagainya itu supaya keluar jus dari hidupmu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada hanya sekadar jeruk. Izinkan Allah press kita. Amin. Kalau sudah begini, saudara bersuka cita? Hah? Sekali lagi, saudara ingin tetap jeruk atau jus jeruk? Ada yang tetap pingin jeruknya, tidak mau jus jeruknya. Maka engkau akan tidak pergi kemana-mana, akan begitu-begitu aja. Tapi pada waktu engkau izinkan Tuhan dengan tangannya, press kita. Dan dia tahu seberapa kekuatan kita harus dipres, kita harus mengalami ini. Kenapa? Karena dia tahu, kalau sudah jadi jus, maka dia akan jauh lebih bernilai tinggi. Bukankah engkau bisa ada sekarang ini karena ada press, ada tekanan-tekanan dari yang lalu itu yang membuat engkau bisa ada saat ini. Dan kalau dulunya engkau lebih rela, kalau dulunya engkau lebih siap menerima, sikapmu lebih baik, barangkali keadaanmu akan jauh lebih baik daripada hari ini. Tapi kadang-kadang kita tidak siap, kadang-kadang kita abaikan. Kita sepelekan. Kita kadang-kadang seperti gadis yang bodoh itu. Tidak mau peduli. Dan akhirnya kita tetap jeruk. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan izinkan semua. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Terakhir sebelum kita akhiri, saya akan sampaikan dengan tentang seorang pribadi yang karena kerendahan hatinya lah. Kemudian dia menikmati ada banyak hal yang baik. Maria. Pada waktu itu dia diperkirakan berumur belasan tahun. 14, 15 tahun. Perkiraan.
Magnificat Maria atau nyanyian Maria dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-1 dari 4, Lukas 1 ayat 46 sampai 56, nyanyian pujian Maria. Magnificat itu artinya memuliakan, ya. Jadi disebut juga Kidung Maria atau nyanyian pujian Maria. Nah, dalam ayat 46 sampai 56 itu dia menceritakan bagaimana Maria ini bisa jadi pribadi yang rendah hati. Padahal dengan kondisi yang dia alami itu berat. Tekanan yang harus dia terima itu berat. Karena pada waktu malaikat Gabriel datang memberitahu kepada dia, kamu akan hamil. Bagi seorang gadis yang belum menikah, meskipun waktu itu dia sudah tunangan, begitu ketahuan dia hamil di luar nikah, maka hukumannya cuma satu. Apa? Mati. Pada waktu Maria berkata, akhirnya dia bilang, ya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan itu. Seperti yang firman Tuhan katakan. Dia harus bersiap menanggung risiko. Karena pada waktu itu dia belum tahu Yusuf mau terima dia enggak. Yusuf itu kan tunangan dia. Ya, kalau orang Batak sudah martupol dia kan. Ya, dia sudah tunangan. Tapi dia belum menikah. Ya, dan pada waktu tiba-tiba dia bilang, Mas, Bang, Koko, aku hamil. Pertanyaan Yusuf yang pertama itu siapa? Apa yang dia? Ini Yusuf dikatakan orang yang jujur juga, orang yang tulus. Tentu dia tanya, siapa yang hamilin kamu? Kan gitu. Betul kan? Begitu. Ini kan Maria galau dia waktu itu. Galau enggak? Saya yakin galau. Dia punya perasaan kok. Dia tahu hukum. Dia tahu nanti kalau risikonya dia lakukan ini akan terjadi apa. Kalau dia berbuat ini risikonya apa. Dia tahu bahwa dia akan mati. Kalau Yusuf tidak mau bertanggung jawab. Di dalam tekanan yang dia alami. Dalam apa yang dia sedang, yang akan terjadi dalam hidupnya. Tapi kemudian kita lihat bagaimana Maria ini pribadi yang sangat rendah hati. Dan kalau Tuhan percayakan kepada dia, ada benih ilahi satu-satunya di bumi ini yang pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Hanya Maria yang alami. Tuhan intervensi langsung membuat kehamilan terjadi dalam rahimnya. Nah, dari mana? Kalau kita baca dari sepanjang ayat 46 sampai 56, saya melihat ini kan ungkapannya Maria. Setelah dia hamil, kemudian Yusuf menerima dia. Kenapa Yusuf menerima dia? Karena malaikat yang sama yang ketemu dengan Maria datang dengan Yusuf. Maria hamil karena ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan ragukan itu. Ya, terima dia. Dan kemudian Yusuf menerima. Dan akhirnya kita lihat dalam peristiwa ini setelah kemudian di kehamilan bulan ketiga, dia pergi ke tempat sanaknya, sepupunya Elisabeth, ya, dan Elisabeth pun yang sedang hamil Yohanes Pembaptis di masa tuanya, dia yang disebut mandul di masa tua, sudah mandul, tua lagi ya kan, punya anak. Ya, nah kemudian Maria ungkapkan nyanyian itu, ya. Jadi dalam nyanyian ini dia katakan gini, kalau kita lihat, kenapa Maria bisa menjadi rendah hati? Karena ternyata dia fokusnya kepada Tuhan. Dia katakan begini, ia memperhatikan kerendahan hambanya. Yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya, boleh aja tampilkan ayatnya. Rahmatnya turun-temurun, ya kan? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa ya,
telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Terus ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Terus, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Gini saudara, kalau kita lihat bagaimana dia bilang Tuhanlah yang lakukan ini. Tuhanlah yang berbuat ini. Tuhanlah yang lakukan ini. Tuhanlah yang menolong. Tuhan yang berbuat ini. Tuhan, Dia yang lakukan ini. Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Apa yang kita alami sekarang? Semua karena anugerah Tuhan. Sudah punya sesuatu hari ini, semua karena berkat Tuhan. Sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikah, punya anak, punya cucu, itu semua karena perkenanan Tuhan juga. Tuhan izinkan kita punya ini, punya itu karena memang Tuhan yang berikan itu kepada kita. Tuhan izinkan kepada kita menikmati banyak hal yang baik karena memang Tuhan yang lakukan itu kepada kita. Untuk itu Bapak, mari kita belajar rendah hati. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ya, sedikit aja tersenggol saraf di otak kita, lupa kita. Kita akan bilang sama anak kita, kamu siapa? Ya, sedikit aja saraf pengingat kita, memori kita ini hilang. Dengan diri kita sendiri, kita lupa. 5 menit yang lalu kita makan. Begitu datang orang, selesai makan. Datang, aku belum makan, anakku tidak kasih aku makan. Ya kan? Ada banyak orang-orang tua yang Alzheimer, yang sudah lupa, memorinya tidak ada, baru selesai makan. Datang tetangganya, anakku jahat, tidak kasih aku makan. Padahal baru selesai, 10 menit yang lalu. Dan kalau kita bisa sehat hari ini, itu pun karena Tuhan. Sudah masih bisa tersenyum? Coba senyum. Di Jepang ada sekolah khusus untuk bisa tertawa. Bayar saudara, supaya bisa apa? Tertawa. Saudara masih bisa senyum? Coba kasih senyum dulu sama sebelahnya. Ya, artinya gini, fokusnya kita sama Tuhan aja. Kalau Tuhan izinkan kita, jangan lihat tekanannya, tapi fokuslah kepada Tuhan. Tuhan punya tujuan. Kalau aku ngalami, supaya aku jadi jus. Setiap kali Bapak Ibu minum jus, ingatlah bahwa lebih berharga jus daripada buahan aslinya. Dan aku mau jadi yang lebih bernilai, lebih berharga. Kenapa? Dan itulah Tuhan izinkan. Dia ajari kita, dia latih kita, dia didik kita. Kadang-kadang memang melalui kesulitan. Ada banyak hal yang tidak enak, ada banyak hal kesulitan. Tapi semua adalah untuk kebaikan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami didapati jadi gadis yang bijaksana. Tidak menyepelekan. Tidak meremehkan. Pesan-pesan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Biarlah kemampuan mengantisipasi kami juga terus ditingkatkan Tuhan. Dan kalau Engkau izinkan kami mengalami tekanan. Kami tahu Tuhan. Karena Engkau sedang melatih kemampuan kami mengantisipasi. Supaya kami bisa memilah, kami bisa memilih teman mana yang kami akan bergaul dengan dia. Orang-orang yang akan membawa kami
maju. Orang-orang yang akan mengangkat kami naik, bukan membawa kami turun. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan begitu banyak peristiwa terjadi. Orang memfitnah kami. Orang berkata-kata yang tidak baik tentang kami. Ada hal-hal yang di luar kendali kami yang terjadi. Sebetulnya kami tidak berharap peristiwa itu terjadi. Barangkali itu dari atasan kantor kita, perusahaan kita, dari pimpinan, atau dari tetangga kita, dari orang-orang sekitar kita. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak enak yang terjadi, yang Tuhan izinkan. Sebetulnya itu adalah bagian di mana Tuhan sedang press kita. Supaya menghasilkan bukan hanya jeruk tapi jus. Ada yang lebih baik yang Tuhan mau. Ada yang lebih baik yang Tuhan harapkan terjadi. Yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu. Bapak terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar fokus kami hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang lembut, kami terus memiliki kerendahan hati. Bahwa apa yang kami terima, kalau Engkau izinkan kami direndahkan, bukan untuk mempermalukan kami, tapi supaya kami memiliki kerendahan hati. Kalau Engkau izinkan kami ditekan, bukan untuk menghancurkan kami, tapi justru untuk supaya dari hidup kami dihasilkan sesuatu yang nilainya jauh lebih hebat lagi. Bapak terima kasih tuh hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu semua sudah menerima roti dan anggur? Ada yang belum menerima roti dan anggur? Yang belum, Bapak terima kasih Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini di tangan kami. Biarlah Tuhan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini. Ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Kuduskan kami Tuhan. Seperti firman-Mu katakan Tuhan. Kami mengampuni setiap orang yang melukai kami. Kami yang mengampuni apapun yang mereka pernah lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, kita angkat cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Untuk apa yang Kau boleh terus kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap anugerah-Mu buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa dari tempat ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam semua pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu menyertai seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semua warga kerajaan. Tuhan itu punya hobi yang saya ulang-ulang sampaikan kepada Anda. Pertama, dia hobi menurunkan orang yang angkuh dari kedudukan yang tinggi. Masih ingat apa yang dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anau. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan sundal. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection. Rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali, dari tempat yang rendah, yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status. Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan, ya. Kita masih ingat American Mike Tyson, dia berkata Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah, dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri. Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu yaitu kebiasaan yang buruk.
yaitu terlalu gampang janji. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami. Jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu ngusir aku. Sekali biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar, saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam ya, saudara, daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi seumur hidupnya. Dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalian saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan bahwa setiap kita, masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini, hati-hati apa yang kita bergaul, dan masa depan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk semua kingdom leaders and wannabe kingdom. Tadi ada satu keluarga lagi yang akan untuk penyerahan anak. Saya persilakan. Silakan di sini. Mari saya mengajak kita semua ikut juga mendoakan untuk anak-anak yang kita bawa kepada Tuhan. Harel Karsten, Zagoto ini. Harel yang ini. Ini Michael. Ini yang berdua aja jejer. Ya. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan anugerah-Mu buat keluarga ini. Dan kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Dan aku sebagai hamba Tuhan menyerahkan Engkau Harel Karsten Zagoto ke dalam tangan Bapa. Dan Engkau dijaga, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah dalam masa-masa pertumbuhan-Mu. Allah menyertai dan memberkati engkau. Dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan roh yang menyala-nyala. Tuhan akan sertai dan berkati kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dan aku juga menyerahkan engkau, Michael William Zagoto, ke dalam tangan Bapa di surga. Tuhan yang memiliki hidupmu dan Dia yang menghendaki engkau ada. Dan Dia yang menyertai dan memberkati. Dalam tumbuh kembangmu, biarlah tubuh jiwa dan rohmu disertai. Dan Allah yang memberkati dengan segala yang terbaik boleh ada dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mereka, kedua orang tuanya. Berkati dalam usaha dan pekerjaannya. Engkau sertai mereka Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya. Supaya mereka boleh mendidik anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Mendidik anak-anak ini dalam melakukan firman. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
saudara sekalian, kita akan sama-sama menutup ibadah kita siang hari ini. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung ibadah kita di tempat ini, dalam ibadah kita, kami menyambut dengan kasih Tuhan. Dan semoga di waktu-waktu yang akan datang kita boleh sama-sama lagi memuji Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Aku percaya berkat-Mu melimpah, aku atas-Mu melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu meliputi kami, puji, kami sembah. Kami percaya berkat-Mu melimpah siang hari ini, Tuhan Yesus. Percaya, aku percaya. Aku atas-Mu melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu meliputi sembah. Sekali lagi bersama-sama, aku percaya berkat Tuhan melimpah bagi kami siang hari ini. Berkat-Mu atas-Mu melimpah, segala kebajikan, kemurahan selalu. Amin. Kami puji, kami sembah. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Sembah sekali lagi bersama-sama, segala kebajikan dan kemurahan Tuhan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk lebih bijaksana dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Beni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati selalu hamba-Mu ini dimanapun dia berada, supaya dia selalu menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami GBI Rock yang ada di pusat. Berkati dan lindungi Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Bapak Pendeta Roni Daud beserta keluarga. Biarlah hamba-Mu ini selalu senantiasa ada dalam pelindungan dan pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa buat gembala kami yang ada di sini. Berkati Bapak Pendeta Yohanes Beni dan Ibu Esther beserta keluarga. Berkati dan biarlah gembala kami supaya selalu senantiasa ada dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa buat cabang GBI Rock yang ada di Sumatera Barat. Berkati dan lindungi gereja kami yang ada di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pangkalan, dan juga yang ada di Mentawai. Berkati segala gembala dan jemaat Tuhan yang ada di sana. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati dan lindungi bangsa kami ya Tuhan. Jauhkan negara kami dari segala mara bahaya dan bencana. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami. Berkati seluruh jajaran kabinet yang ada, supaya mereka dapat menjalankan negara ini dengan jujur dan benar. Kami juga berdoa buat segala jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Berkati dan lindungi semua jemaat-Mu ya Tuhan. Semoga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi penghiburan. Kami juga berdoa buat setiap persembahan yang diberikan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, diakonia, ucapan syukur. Kami percaya Engkau Allah yang membalas dan memberkati seluruh persembahan jemaat-Mu. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima berkat melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai, dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya,
dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu. Mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom.